Rektor Unri polisikan mahasiswanya buntut kritik UKT mahal dan menyebutnya sebagai broker pendidikan. Ini mahasiswa dilaporkan ke kepolisian karena mahasiswa itu mengkritik. Kok saya jadi ingat IBHRS ya? Kok saya jadi ingat Syahganda Nainggolan ya? Kok saya jadi ingat Jumhur yang kemudian dikriminalisasi karena mengkritisi. Dari siapa ini Ibu Menteri, Ibu Rektor ini meniru? Ya dari atasnya kali ya. Coba kita lihat beritanya. Yang hari ini nih, mahasiswa Fakultas Pertanian Unri, Harik Anhar dipolisikan Rektor Unri Profesor Sri Indarti. Profesor loh, guru besar loh. Tapi memang nggak jaminan ya kalau dia memiliki hati nurani. Terkait kasus ITE, mahasiswa itu dipolisikan gegara bikin konten video mengkritik biaya kuliah mahal. Ini yang disebut investasi itu pendidikan. Memang nggak boleh mahal-mahal. Bukan makan siang gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Bang, ini kita pengen to the point aja nih Bang, bahwa kita kaget dengar kabar terakhir-terakhir biaya kuliah ini melejit luar biasa. Dari yang 1 juta jadi 4 juta, ada yang dari 25 jadi naik 500% dan seterusnya. Ini kok saya rakyat gitu Bang, kawan-kawan juga diskusi nih gimana nih, kita bisa nggak ya biayain anak-anak kita kuliah kalau gini ceritanya ya. Konon katanya kita dengar Pak Prabowo ini target pertumbuhannya 8%. Bukankah itu membutuhkan semakin banyaknya orang-orang yang terdidik gitu. Nah ini jadi libung saya Bang nih. Nah saya kira baguslah, cocoklah kalau kita diskusi dengan pakar akademisi ekonom senior Bang ANH Ahmad Nur Hidayat. Baik, saya kira ini menarik ya kita mencermati persoalan sehari-hari masyarakat, dan saat ini masyarakat mengeluhkan tentang UKT ya. Yang sebenarnya gejalanya sebetulnya sudah kita baca 2 tahun terakhir kan. Jadi waktu itu bukan persoalan UKT ini, UKT-nya masih seperti sekarang. Tetapi dengan UKT yang bukan seperti sekarang, maksudnya yang angkanya itu sekitar 2 juta, 3 juta gitu ya. Yang kemudian dinilai oleh kita, kenapa UKT yang sebenarnya dianggap trennya naik tetapi masih terjangkau, tetapi ketika si lulusan sekolah ini, terutama mahasiswa S1 ya, lulus, mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Nah, disitulah ada gap. Jadi kuliah ini untuk apa? Ibaratnya kan orang tua atau mahasiswa itu kan kuliah itu untuk berinvestasi. Tetapi ternyata investasi mereka tidak menguntungkan. Kenapa? Karena begitu mereka lulus, mereka tidak begitu dihargai. Bahkan ada sarjana S1, saya kira banyak ya di berbagai kota, itu bekerja sebagai supir ojol yang rate-nya itu mereka tidak terpenuhi begitu untuk mengembalikan biaya investasi mereka. Nah, yang seperti ini kan, persoalan seperti ini muncullah kemudian ide kalau begitu ceritanya mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah amanat konstitusi. Tetapi kalau kemudian orang merasa investasinya tidak balik, akhirnya orang berpikir, buat apa saya kuliah? Dengan lapangan pekerjaan susah, ya kalau kita lihat angka grafiknya itu mereka yang niat bekerja seperti sekolah SMK ya, mahasiswa S1, lulusan S1 itu malahan mereka itu yang angka penganggurannya paling tinggi di level pendidikan yang sejenis ya, dibandingkan dengan anak SD, dibandingkan anak SMP, lulusan SD, lulusan SMP, mereka lebih banyak masuk ke lapangan pekerjaan dibandingkan yang lulusan SMK, yang vokasi, dan juga lulusan S1. Nah, ini ada persoalan terkait mengenai
lapangan pekerjaan yang tersedia. Tetapi kita balik lagi ke konteks UKT, apalagi sekarang UKT sudah naik. Ya, saya kira ini nggak bisa kita bicara persoalan pendidikan kita anggap sebagai persoalan private. Karena kalau kita menganggap pendidikan adalah private, ya seperti halnya apa yang diwacanakan oleh Menteri Nadiem, ya, ini persoalan tersier begitu dia katakan. Nah, ini satu hal yang salah berpikir, salah konsep berpikir dalam melihat pendidikan kita. Pendidikan itu tugas negara. Sehingga di situ harus ada partisipasi negara. Kalau kita negara liberal, atau jangan-jangan kita ini sedang mengarah kepada neolib kali ya, dikelola oleh pendiri oleh policy makers kita ini adalah negara yang berbasis neolib. Neolib itu menganggap pendidikan itu private. Kalau menganggap private maka ya biaya UKT tinggi ya hal yang wajar karena pendidikan yang berkualitas harus disertai dengan biaya yang tinggi. Ya, saya memang sebagai dosen, apalagi saya dosen di perguruan tinggi negeri ya, memang merasakan betul gimana ya take home pay seorang dosen itu memang jauh di bawah dari pekerja-pekerja formal lainnya. Tapi menurut kita ini bagian dari pengabdian ya. Nah, persoalannya itu kadang begini ya, apa yang dianggap pendidikan berkualitas itu tapi sebenarnya tidak sampai ke ujung tombak pendidikan itu sendiri yaitu para guru dan para dosen. Jadi itu hanya mengendapnya di bagian administrasi ya sebagainya. Sebetulnya itu tidak mencerdaskan masyarakat mahasiswa atau siswa secara langsung gitu. Nah, kalau kita memandangnya sebagai pendidikan itu adalah berfaham neolib, maka mungkin jawabannya Nadiem udah benar, ini persoalan tersier ya, ini tidak perlu diadres oleh negara, ini kan biarkan aja antara supply dan demand. Kalau memang perguruan tinggi menetapkan biayanya sekian, ya warga negara punya hak untuk juga tidak masuk perguruan tinggi itu kan namanya menjadikan pendidikan sebagai hanya ranah private. Padahal Kang Saiful menurut saya kalau kita konstitusinya di Amerika ya yang tidak ada kalimat negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin saya setuju. Tapi karena konstitusi kita mencantumkan kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari tugas negara, maka mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya sebatas 9 tahun wajib belajar saja. Kalau kita apalagi Prabowo ya mengatakan di dalam Qatar Economic Forum itu mengatakan 8%. 8% itu hanya bisa dicapai manakala ada sumber daya manusia yang berkualitas. Dan itu bisa tercermin dari lulusan perguruan tinggi salah satunya ya. Sehingga ini nggak bisa dibiarkan gini loh oleh pemerintah bahwa UKT tinggi ini dianggap haknya dari perguruan tinggi tanpa kemudian pemerintah turut campur. Menurut saya pemerintah perlu ya melakukan intervensi, duduk bersama untuk membicarakan UKT ini gitu. Kalau mereka, nah bayangkan ya, sekarang kita lihat apa konsekuensinya kalau UKT-nya tinggi. Kalau UKT-nya tinggi, nanti mereka-mereka yang bisa berkuliah hanya orang-orang kaya saja. Kang Saiful, saya ya dan teman-teman yang kelompok-kelompok kelas menengah lah begitu ya, mikir dua kali menyekolahkan anak. Dan pada akhirnya udahlah kamu nggak usah kuliah lah kalau sebagian kita berpikirnya biaya ya tambatan. Apa yang terjadi kalau semua orang berpikir begitu? Bukankah ya kemiskinan itu bisa diatasi secara struktural itu melalui pendidikan? Jadi ini persoalannya bukan main-main ini pendidikan ini persoalannya adalah mengenai kehidupan bangsa di masa depan. Persoalannya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini adalah pendidikan kata kuncinya. Tapi kok ini pendidikan dibiarkan sendirian. Ya seolah-olah hanya ranah lembaga pendidikan dengan ranah para peserta didik dan orang tua saja. Seolah-olah negara tidak hadir. Nah saya kira hal ini harus diluruskan dulu. Cara pandang melihat pendidikan kita. Gimana cara meluruskannya Bang? Yang pertama ya, jangan menganggap pendidikan itu sebagai wilayah private. Ya. Sampai perguruan tinggi menurut saya itu bukan hanya wilayah private, itu wilayah publik. Satu. Yang kedua, karena ini adalah ranah publik, maka harus diatur bagaimana pendidikan, ya terutama universitas yang ada di Indonesia,
itu bisa mengcover biaya operasionalnya dengan baik. Kan sebenarnya negara itu sudah punya akreditasi. Akreditasi itu kan termasuk bagaimana dia mengelola sistem keuangan dari universitasnya. Nah, itu dulu diberesin ya sistem evaluasinya. Kalau seandainya memang ada perguruan tinggi, ya saya kira hampir semua perguruan tinggi itu mengalami defisit anggaran. Ya. Ini yang kemudian pemerintah harus memberikan subsidi kepada mereka. Ini kan sejarahnya kenapa kampus-kampus menaikkan UKT, karena mereka melihat saya punya beban operasional, saya punya pendapatan. Oh, ini enggak match pendapatan dari negara yang 20% itu tiap tahun tidak naik gitu ya. Sehingga ketika mereka tidak match, mereka berpikir ya kita bebankan saja kepada mahasiswa. Nah, beberapa rektor ya melihat ini udah ada juga undang-undangnya mengizinkan perguruan tinggi untuk membebankan. Karena undang-undangnya mengizinkan untuk itu, akhirnya mereka membebankan kepada mahasiswa untuk menutupi biaya operasional itu. Nah, ini kan terjadi karena negara tidak hadir. Padahal kalau negara hadir, negara bisa memperluas subsidinya kepada universitas berdasarkan komponen beban operasionalnya. Kalau beban operasional udah efisien dan memang ternyata mereka melihat ada defisit ya, karena memang mereka menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, di situ negara harus intervensi dong. Jadi harus ada satu evaluasi, dan yang ketiga adalah keinginan untuk negara memberikan intervensi dalam hal bantuan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam melakukan tugas konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.